Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai studi kasus yang pertama dan kedua dari mata kuliahan Hukum dan Kebijakan Tambang. Next. Adapun anggota kelompok kami ada Diki Maulana, Fazlin Adela, Muhammadiyah Ulhaq, dan saya sendiri Hijrah Agustina. Next. Kasus pertama yaitu mengenai reklamasi progresif versus cash flow perusahaan. Adapun data-data perusahaan berupa luas bukaan sebesar 100 hektar, biaya reklamasi sebesar 40 juta per hektar, target reklamasi yaitu 20% per tahun, pendapatan 150 miliar rupiah, biaya operasional yaitu sebesar 100 miliar rupiah, dan asumsi penting yaitu tidak ada utang, reklamasi wajib sesuai rencana tahunan, dan tidak ada kenaikan biaya. Next. Selanjutnya ada perhitungan ekonomi. Adapun beberapa perhitungan ekonomi yang dianalisis, ya pertama ada kewajiban reklamasi tahunan, di mana target reklamasi dikali dengan luas bukaan dan biaya reklamasi per hektar. Adapun target reklamasi sebesar 20% dikalikan dengan luas bukaan 100 hektar dan dikalikan dengan biaya reklamasi sebesar 40 juta. Sehingga hasilnya berupa 0,8 miliar. Lalu selanjutnya ada perhitungan surplus sebelum reklamasi, yaitu di mana berupa pendapatan dikurangi dengan biaya operasional, di mana biaya pendapatan sebesar 140 miliar dan biaya operasional sebesar 100 miliar. Hingga surplus sebelum reklamasi didapati hasil sehingga 40 miliar rupiah. Lalu ada cash flow setelah reklamasi, di mana berupa surplus sebelum reklamasi dikurangi dengan surplus sebelum reklamasi setelah dicari tadi mendapati sebesar 40 miliar. Lalu ada biaya reklamasi tahunan sebesar 0,8 miliar, sehingga cash flow setelah reklamasi didapati hasil sebesar 39,2 miliar rupiah. Lalu ada persentase biaya reklamasi terhadap pendapatan, di mana 0,8 miliar rupiah dibagikan dengan 150 miliar dikalikan dengan 100%. Sehingga hasilnya berupa 0,57% untuk persentase biaya reklamasi terhadap pendapatan. Lalu selanjutnya ada perhitungan persentase biaya reklamasi terhadap surplus operasi, yaitu di mana 0,8 miliar dibagikan dengan 40 miliar dikalikan 100%, sehingga didapati hasil persentase biaya reklamasi terhadap surplus operasi sebesar 2%. Next. Selanjutnya ada perhitungan cash flow, di mana langkah perhitungannya ada kewajiban reklamasi tahunan dengan rumus 20% dikali dengan 100 hektar dikali dengan 40 juta per hektar rupiah, per hektar. Di mana hasilnya sebesar 0,8 miliar. Lalu ada surplus sebelum reklamasi dengan rumus 140 miliar rupiah dikurangi dengan 100 miliar rupiah, sehingga hasilnya berupa 40 miliar rupiah. Lalu ada cash flow setelah reklamasi dengan rumus 40 miliar dikurangi dengan 0,8 miliar, sehingga hasilnya 39,2 miliar rupiah. Pembahasan lanjutan akan dibahas oleh teman saya, Fazlin Adela. Kalau dibaca dengan sederhana, biaya reklamasi tahunan hanya sekitar 0,57% dari pendapatan perusahaan dan 2% dari surplus operasi. Artinya, reklamasi memang menguras kas, tapi pengurangannya kecil sekali dibanding kemampuan perusahaan. Jadi kasus ini bukan situasi kalau reklamasi dilakukan perusahaan langsung kolaps, melainkan lebih ke pemilihan manajemen antara tetap patuh atau menunda kewajiban demi tambahan kas yang sebenarnya tidak besar. Next. Nah, jika dianalisis secara hukum, reklamasi wajib dilaksanakan sesuai rencana yang telah disetujui pemerintah dan menjadi bagian dari kewajiban lingkungan perusahaan tambang. Regulasi seperti PP nomor 78 tahun 2010 dan Permen SDM nomor 26 tahun 2018 menegaskan bahwa reklamasi adalah bagian dari good mining practice. Selain itu, pembaruan regulasi minerba menunjukkan bahwa negara semakin menekankan kepatuhan. Oleh karena itu, menunda reklamasi akan melemahkan posisi hukum perusahaan dan berpotensi menimbulkan sanksi. Jika dilihat dari trade-off kebijakan, menunda reklamasi memang memberikan penghematan jangka pendek, namun risiko yang muncul jauh lebih besar seperti sanksi administratif, gangguan izin, dan penurunan reputasi. Sebaliknya, jika reklamasi tetap dilakukan, perusahaan masih memiliki cash flow yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dari penundaan sangat kecil dibandingkan potensi kerugiannya, sehingga kebijakan tersebut tidak efisien. Jika ditelaah lagi dari segi kaitan dengan EMG, EMP dan juga ESG dalam konsep mining practice, reklamasi progresif dilakukan untuk memastikan lahan yang terganggu segera dipulihkan. Dari sisi ESG, reklamasi membantu mengurangi kerusakan lingkungan, menjaga hubungan dengan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan. Dengan demikian, pelaksanaan reklamasi mencerminkan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Next.
Nah, ada pun rekomendasi yang kami berikan untuk studi kasus nomor satu, yaitu secara finansial perusahaan masih mampu melakukan reklamasi karena biaya yang dikeluarkan hanya sebagian kecil dari cash flow. Menunda reklamasi tidak memberikan manfaat signifikan, tapi justru meningkatkan risiko hukum dan ESG. Oleh karena itu, jika ingin menjaga likuiditas, perusahaan sebaiknya mengurangi biaya yang tidak mendesak seperti pengeluaran operasional tambahan, bukan kewajiban utama seperti reklamasi. Oke, selanjutnya studi kasus 2 yaitu jaminan pasca tambang versus risiko lingkungan. Di sini terdapat beberapa aspek yaitu komponennya yaitu luas area terdampak dengan nilai 75 hektar. Kemudian ada biaya pasca tambang sebanyak 60 juta per hektar. Kemudian ada dana tersedia yaitu 3 miliar rupiah. Kemudian ada potensi kerusakan tambahan yaitu 2 miliar rupiah. Kemudian ada asumsi penting yaitu semua area wajib direhabilitasi yaitu biaya tetap dengan risiko lingkungan pasti terjadi jika tidak ditangani. Next. Nah, selanjutnya perhitungan ekonomi. Di sini terdapat kebutuhan dasar pasca tambang yang mana dihitung dengan luas area tambang dikali dengan biaya pasca tambang per hektar, yaitu nilainya sekitar 75 hektar dikali dengan 60 juta rupiah. Hasilnya yaitu 4,5 miliar rupiah. Kemudian terjadi defisit minimum, yang mana kebutuhan dasar pasca tambang dikurang dengan dana yang tersedia, yaitu 4,5 miliar dikurang 3 miliar rupiah, yaitu sekitar 1,5 miliar rupiah. Kemudian terdapat kebutuhan berbasis risiko, yang mana ini dihitung dengan kebutuhan dasar pasca tambang ditambah dengan potensi kerusakan tambahan, yaitu 4,5 miliar ditambah dengan 2, miliar rupiah. Hasilnya yaitu 6,5 miliar rupiah. Kemudian terjadi defisit berbasis risiko, yang mana dihitung dengan kebutuhan berbasis risiko dikurang dengan dana tersedia, yaitu 6,5 miliar rupiah dikurang dengan 3 miliar rupiah, yang mana hasilnya yaitu 3,5 miliar rupiah. Next. Nah, di sini terdapat perhitungan defisitnya, yang mana dihitung pertama yaitu kebutuhan dasar pasca tambang, yaitu 75 hektar dikali dengan 60 juta per hektar, yaitu hasilnya 4,5 miliar rupiah. Kemudian defisit minimum yaitu 4,5 miliar rupiah dikurang dengan 3 miliar rupiah, hasilnya 1,5 miliar rupiah. Kemudian kebutuhan berbasis risiko, yang mana 4,5 miliar ditambah dengan 2 miliar, hasilnya 6,5 miliar. Dan defisit berbasis risiko 6,5 miliar rupiah dikurang 3, miliar, hasilnya 3,5 miliar rupiah. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa angka yang telah kita dapatin, di sini kita mengetahui bahwa perusahaan mengalami underfunding, di mana dana pada perusahaan tersebut memiliki 3 miliar. Di mana pada kebutuhan dasarnya itu, mereka membutuhkan 4,5 miliar. Jika ditambah dengan risiko lingkungan, maka mereka membutuhkan 6,5 miliar. Sehingga perusahaan belum siap untuk menutup tambang secara aman apabila tidak ada dana tambahan. Selanjutnya, nah, secara hukum, pasca tambang ini merupakan sebuah kewajiban yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Nomor 78 Tahun 2010 dan PP Nomor 22 Tahun 2024. Sehingga dana yang tidak cukup ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, dari perusahaan ini akan mengalami sanksi yang bahkan bisa sanksinya ini perdata maupun terpidana. Sehingga kaitannya dari GMP dan ESG ini mewajibkan pendanaan pasca tambang yang memadai guna memastikan tanggung jawab lingkungan tidak terhenti di akhir operasi saja. Dan untuk rekomendasinya dari solusi soal nomor 2 ini adalah si perusahaan membutuhkan dana top up. Seminim-minimnya itu 1,5 miliar dan target idealnya itu 6,5 miliar. Di mana prioritas penggunaan dana ini adalah stabilitas lereng dan pengendalian air resam tambang guna mencegah biaya pemulihan yang lebih besar di masa depan. Langkah ini merupakan investasi strategis untuk menjamin kepatuhan hukum serta memenuhi standar GMP dan ESG secara bertanggung jawab. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.